Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah video mengenai cara meningkatkan nilai R-square pada regresi linear. Jadi R-square itu adalah koefisien determinasi. Kita sudah tahu bahwa R-square ini dapat kita gunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Jadi ini sangat penting menentukan sejauh mana model itu fit atau baik atau tidak. Jadi nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 semakin baik dan semakin mendekati 0 modelnya semakin kurang baik. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, pastikan semua asumsi yang dipersyaratkan dipenuhi. Ketika kita menggunakan regresi linear itu, sebagian besar menggunakan regresi linear metode kuadrat terkecil atau OLS. Ya, meskipun di luar itu ada juga regresi non-linear. Ya, ada juga metode 2SLS, 3SLS, LM, dan seterusnya. Namun yang paling banyak digunakan adalah yang ordinary least square. Jadi kita untuk meningkatkan R-square itu, kita harus memastikan bahwa semua asumsi yang dipersyaratkan dipenuhi. Kita menyebutnya dengan uji asumsi klasik atau juga ada yang menyebutnya dengan Gauss-Markov. Oke, apa saja asumsi tersebut? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Jadi untuk uji asumsi klasik ini ada perbedaan antara data cross-section dan data time series. Untuk perbedaannya, silakan tonton video saya sebelumnya. Jadi di sini, untuk data cross-section itu tidak memerlukan uji autokorelasi. Sedangkan pada data time series memerlukan uji autokorelasi. Nah, ketika teman-teman ingin meningkatkan nilai R-square, sebelum melakukan analisis regresi linear, teman-teman perlu memastikan uji normalitas residual. Itu harusnya terdistribusi normal. Yang kedua, tidak ada korelasi antar variabel bebas atau non-multikoliniaritas. Yang ketiga, karena ini linear, berarti memenuhi asumsi linearitas. Yang keempat, varians dari residual adalah konstan atau homoskedastisitas. Jadi kalau teman-teman salah satu asumsi tidak terpenuhi bisa menyebabkan nilai R-square menjadi kecil, bahkan bisa menimbulkan yang namanya bias ya atau tidak konsisten. Kita bisa saja melakukan penarikan kesimpulan yang keliru karena kita tidak memenuhi asumsi yang dipersyaratkan pada uji regresi linear. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau kita ingin meningkatkan nilai R-square, kita teliti data kita, kita amati data kita. Ada data pencilan atau tidak, atau kita menyebutnya dengan data outlier. Jadi ketika teman-teman menggunakan data cross-section, teman-teman bisa nih melihat data outliernya. Nah, contohnya bagaimana? Ketika teman-teman misalkan mengamati ada 100 perusahaan, UMKM misalkan, usaha menengah kecil ya, dan kecil, usaha kecil dan menengah ya. Ketika teman-teman mengamati sampelnya UMKM ada 100, kita mengamati misalkan profit. Nah, dari data tersebut, rata-rata ranknya itu, profitnya itu misalkan di antara 100 sampai 200 juta. Misalkan 100 sampai 200 juta. Namun ada 2 atau 3 data yang profitnya mencapai 900 sampai 1 miliar. 900 juta sampai 1 miliar. Yang 900 juta sampai 1 miliar itulah namanya data pencilan atau data outlier. Bisa saja outliernya tinggi sekali dari rata-rata atau juga lebih rendah dari rata-rata. Itu, jadi memastikan. Jadi langkahnya ya kita coba eliminasi data outlier tersebut. Setelah dieliminasi, kita cek misalkan sampelnya apakah sudah representatif atau belum. Kalau belum representatif, silakan ganti dengan karakteristik yang sama, terjun lagi ke lapang, ambil kekurangan datanya. Seperti itu.
Ini berlaku kalau datanya cross section. Kalau datanya time series bagaimana? Ya outliernya di mana? Kalau outliernya di tengah-tengah antara misalkan periode 2000 sampai 2020, ya, ya kita jangan jangan dieliminasi ya, karena data time series itu ya berkesinambungan, beda sama data cross section. Makanya kalau data cross section kita bisa lakukan eliminasi data pencilan atau data outlier. Oke, sudah nomor dua. Kita lanjutkan ke cara nomor tiga. Kita perlu memastikan data terdistribusi normal. Kalau tadi kan diasumsinya adalah residual terdistribusi normal ya. Kalau ini adalah data terdistribusi normal. Umumnya, jika kita menggunakan skala pengukuran data interval dan rasio, ini akan lebih mudah mendekati data terdistribusi normal. Beda kalau kita skalanya adalah nominal atau ordinal, itu non-parametrik. Tapi kalau data kita interval atau rasio, di mana di sini sudah ada dalam bentuk numerik datanya dan juga ada nilai-nilai absolut untuk yang rasio, tentunya ini akan lebih berpotensi untuk memenuhi data terdistribusi normal. Ya, jadi makanya tidak heran kalau misalkan teman-teman menggunakan data skala ordinal misalkan atau skala nominal bahkan dipaksakan dianalisis menggunakan regresi. Nanti biasanya nilai R square-nya akan kecil, kecil sekali ya. Beda kalau kita menggunakan skala interval atau rasio. Ini kalau datanya kita menggunakan data cross section ya beragam ya, bisa saja 0,6 sampai 0,8 itu udah lumayan. Tapi kalau datanya time series ya 0,7, 0,8, 0,9 itu udah bagus ya. Karena R square data time series umumnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan data cross section. Penyebabnya apa? Silakan cari di playlist, saya sudah membahasnya di salah satu video. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir adalah spesifikasi persamaan. Nah, ketika teman-teman menyusun persamaan atau melakukan spesifikasi persamaan, itu sesuka teman-teman atau ada justifikasinya. Nah, tentunya kalau ingin memperoleh nilai R square yang lebih tinggi dalam menyusun persamaan harus punya justifikasi. Justifikasinya dari mana? Ya dari teori dan hasil penelitian terdahulu. Ya, kalau sesuai teori ya akan berpotensi menghasilkan R square yang lebih tinggi. Ya, meskipun tidak bukan jaminan, tapi akan berpotensi ke arah sana. Nah, apakah harus sama dengan penelitian terdahulu? Tidak ya. Jadi kita bisa apa namanya mengembangkan dari hasil persamaan penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel baru yang belum pernah ada bisa. Atau kita mengkonfirmasi ulang persamaan dari penelitian terdahulu juga boleh. Atau kita membuktikan teori. Benar nggak sih kalau misalkan harga ini berpengaruh negatif terhadap penjualan produk? Nah, kita akan uji menggunakan regresi linear. Nah, tentunya kalau kita berangkat dari situ, itu akan berpotensi menghasilkan nilai R square yang lebih tinggi. Ya, beda kalau kita ingin melihat pengaruh, misalkan begini, eh, pengaruh pendapatan rumah tangga terhadap kasus kecelakaan di kota X. Itu kan sebenarnya tidak dari teori ya, teman-teman coba mengangkat itu. Nah, itu kan tidak berangkat dari teori. Kenapa kita menghubungkan antara tingkat pengeluaran rumah tangga atau pendapatan terhadap tingkat kecelakaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi tadi ada empat ya. Yang pertama, pastikan uji asumsinya telah terpenuhi. Yang kedua, kita cari atau cek data outlier atau data pencilan. Yang ketiga adalah kita menggunakan eh, prinsip apa skala pengukuran interval atau rasio yang terdistribusi normal. Yang keempat itu kita melakukan spesifikasi persamaan berangkat dari teori dan hasil penelitian terdahulu. Baik, ini adalah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan untuk kita semuanya. Baik, demikian. Terus dukung channel Kanadata dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.